Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, seluruh siswa-siswi peserta didik baru SMP Negeri 4 Sukatani. Selamat datang di SMP Negeri 4 Sukatani, di mana di mana mungkin seluruh siswa sedang melaksanakan masa penelitian sekolah selama kurang 4 hari ini ya. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka mungkin supaya semakin sayang lagi, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak yaitu Pak Egi. Nama lengkapnya Pak Egi Musli Nugraha. Dan Bapak ini mengajar bahasa Inggris di kelas 8 untuk semester ini dan seni budaya di kelas 9 ya. Bapak merupakan alumni atau lulusan dari SKP Subang, jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya. Dan rumah Bapak di Cialawi, Kecamatan Sukatani. Baik, untuk hari ini materinya adalah sekolah ramah anak. Nah, dari judul saya sudah tahu bahwa sekolah ramah anak, berarti sekolah yang memang membuat anak menjadi nyaman, ya kan, dan menyenangkan belajar tentunya. Ya. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan dulu, apa sih yang menjadi landasan dasar atau undang-undang tentang sekolah ramah anak ini? Ya, sebelum ke definisinya ya, Bapak akan menyampaikan dulu landasan undang-undang berdasarkan Sisdiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian sosial, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari sini kita garis bawahi ada kalimat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, sekolah ramah anak ini ingin mewujudkan atau membuat peserta didik secara aktif, ya kan, dengan suasana belajar yang menyenangkan dan sangat nyaman, ya. Tentunya ini ditujukan supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, bidang rohani, ya kan, kepribadian, kecerdasan, dan sebagainya. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak. Nah, ini salah satu landasan hukum tentang sekolah ramah anak, yaitu menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Jadi di sini untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini pasal 4 ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bisa merasakan belajar, ya kan, terus berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, gitu. Tapi tetap ada perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi berdasarkan hasil Undang-Undang Dasar itu bisa kita simpulkan bahwa sekolah ramah anak ini mewujudkan siswa secara aktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta tetap ada perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi para siswa yang belajar itu insya Allah akan dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Ya, itu berdasarkan landasan hukum atau undang-undang dasar yang sudah diberitahu oleh pemerintah. Nah, berikutnya baru kita sampai ke pengertian sekolah ramah anak. Nah, tadi pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu sekolah ramah anak? Sekolah, ya kalau sekolah ya sekolah aja mungkin tepat. Kalau ramah, mungkin apakah sekolahnya yang ramah, suka senyum, suka menyapa gitu. Nah, seperti apa? Nah, baru kita akan jelaskan pengertian dari sekolah ramah anak. Di sini kita bahas sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari sekolah ramah anak. Prinsip utamanya adalah
non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Jadi sekolah ramah anak ini selalu berusaha memberikan penghargaan terhadap anak dan yang pasti tidak ada diskriminasi kepentingan gitu ya berdasarkan hasil suatu apa tidak ada. Jadi benar-benar memberikan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak di bidang aspek kehidupan gitu ya. Itu untuk pengertian dari sekolah ramah anak. Selain itu, sekolah ramah anak juga sekolah atau madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan, anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pendidikan layanan khusus. Nah, jadi sekolah ramah anak ini juga diharuskan atau menciptakan suasana yang aman, ya kan, yang bersih, sehat. Nah, hijau di sini bukan berarti catnya berwarna hijau ya, tapi hijau di sini yang katakanlah di situ banyak tanaman, ya kan, terus ada pohon-pohon rindang sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman, ya kan, jadi banyak banyak tumbuhan, oksigen keluar masuk gitu dari sana, ya. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan senyaman mungkin dan tetap sehat yang pasti ya. Itu berarti masuk dalam kategori sekolah ramah anak. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tentang ruang lingkup sekolah ramah anak. Nah, apa aja sih ruang lingkupnya? Kita akan bahas satu persatu. Di sini disebutkan bahwa peran aktif berbagai unsur pendukung tercipta sekolah ramah anak tidak hanya sekolah saja, tapi yang pertama ada keluarga. Kenapa kok keluarga? Keluarga kan di rumah, gak mungkin di sekolah. Nah, tidak. Keluarga juga masih tetap berperan aktif gitu ya sebagai penunjang atau pendukung dari sekolah ramah anak ini. Apa saja? Keluarga berperan sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak. Kenapa? Ya kita tahu dong, sebelum ke sekolah pastinya kita diberikan oleh anak dulu, oleh orang tua dulu, di mana orang tua mengajarkan cara berbicara, cara berjalan, ya kan? Nah itu berarti merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak. Nah di sini pun tetap keluarga tetap menjadi pendidik atau pusat pendidikan yang pertama bagi setiap anak. Yang kedua, sebagai fungsi proteksi ekonomi sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Nah, maksud fungsi proteksi ekonomi ini jadi ya kita tahu ya bahwa orang tua pasti akan memberikan materi, memberikan biaya untuk sekolah, ya kan, memberikan seragam dan sebagainya. Terus sekaligus memberi ruang berekspresi. Nah, biasanya kan ketika anak merasa sedih atau ada masalah, pasti ekspresinya terhadap pergi ke keluarga pastinya. Gitu. Jadi tidak mungkin orang lain dulu, pasti keluarga yang pertama. Yang ketiga, melayani kebutuhan anak didik khususnya yang termargin dalam pendidikan. Yang keempat, peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini sama nih peran orang tua atau peran keluarga. Kenapa? Karena kan sebelum ke sekolah pastinya orang tua berperan juga menyiapkan peralatan sekolahnya gitu kan, pun juga dengan ketika setelah selesai belajar pasti dong orang tua menanyakan apa yang kamu pelajari hari ini di sekolah, ya kan, berarti tetap menjadi perhatian buat orang tua juga. Terus yang kedua tadi ruang lingkupnya adalah sekolah. Nah ini baru sekolah adalah menjadi salah satu unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak. Udah pasti ya kalau jelas sekolah ramah anak. Apa aja uraiannya? Satu, sekolah berfungsi sebagai motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi anak. Nah, jadi motivator kenapa? Karena kan sering sekali guru menemukan siswa-siswa yang motivasi belajarnya masih kurang. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator di mana memberikan motivasi kepada siswa yang masih kurang motivasinya. Selain itu, sudah pasti fasilitator untuk mengembangkan bakat dan kemampuan seluruh siswa dalam menciptakan siswa menjadi lebih terkembang bakatnya, gitu ya. Jadi para guru di sini selalu membantu dan menjadi fasilitator untuk siswa di sekolah, gitu ya.
Terus berikutnya adalah sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga. Nah, tadi kan keluarga nomor satu sebagai pusat pendidikan pertama. Nah, berikutnya adalah sekolah. Kenapa? Karena setelah siswa dikatakan seorang anak dikatakan sudah mampu bersekolah, maka orang tuanya akan menitipkan ke sekolah. Nah, berikutnya sekolah di sinilah yang menjadi tempat pendidikan setelah keluarga. Gitu. Jadi semakin mengembangkan dan membantu siswa menjadi makasih pakai dan menjadi siswa menjadi apa namanya menjadi lebih berkembang lagi bakatnya. Berikutnya yang ketiga adalah untuk unsur pendukung terciptanya sekolah mana adalah masyarakat, tentunya masyarakat di sekitar sekolah maupun di sekitar rumah siswa. Kenapa? Masyarakat juga berperan penting, ya kan, sebagai penerima output sekolah. Jadi memberikan masukan, memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah juga sama. Masyarakat berperan penting untuk mengembangkan bakat dan sikap siswa itu sendiri. Gitu. Bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat. Itu beberapa unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak. Jadi ada tiga ya. Satu yaitu ada keluarga, dua sekolah, tiga masyarakat. Nah, berikutnya, Bapak akan menyampaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah ramah anak. Nah, di sini prinsipnya jadi tidak sembarangan untuk menciptakan sekolah ramah anak itu atau untuk membangun sekolah ramah anak itu. Apa saja? Satu, sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Jadi, bukan berarti udah sekolah hanya menyediakan tempat tempat duduk, terus meja dan sebagainya tidak, tapi harus menghadirkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, ya kan, termasuk fasilitas tadi ya sebagai belajar dan sebagainya. Yang kedua, dunia anak adalah bermain. Dan bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Sekolah merupakan tempat bermain yang perkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, jadi di sini bukan bermain ada kata kutip ya, bukan bermain anaknya tidak, tapi bermain di sini adalah bermain yang menuntut atau yang tidak langsung ada proses belajar dan bekerja di dalamnya. Nah, bagaimana itu terjadi? Berarti kembali lagi dengan bagaimana sekolah bisa memperkenalkan cara belajar tapi tetap dengan merasa nyaman sehingga peserta didik atau siswa merasakan bahwa itu seperti bermain. Yang ketiga, sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Tujuannya agar ketika terjadi dialektika antara nilai yang diberikan oleh pendidikan kepada anak. Nah, jadi di sini sekolah akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswanya untuk menyampaikan pendapatnya tentang sekolahnya. Bagaimana sekolah ini, ya kan? Dimulai dari mungkin cara pembelajarannya, ya kan? Dengan kegiatan-kegiatannya, termasuk kegiatan apa namanya mengembangkan diri, ekstrakurikuler, keagamaan dan sebagainya. Jadi siswa akan diberikan keterbukaan ya untuk memberikan pendapatnya tentang bagaimana sekolahnya. Yang keempat, para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian peserta didik karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi para objek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat kualitas sui generis yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan baik. Nah, itu menurut Dictionary Prodisi 2001 halaman 9. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi, sekarang kan banyak sekali ya kasus ketika pendidik atau guru memberikan hukuman langsung dilaporkan oleh orang tua gitu kan. Padahal mungkin di sini pendidik berniat ingin memberikan pendidikan terhadap siswa tersebut. Nah, di sini sekolah ramah anak juga akan berikan perlindungan entah itu kepada pendidik sebagai gurunya atau mungkin kepada siswa yang dididiknya. Jadi sekolah ramah anak ini akan memfasilitasi baik secara hukum gitu ya untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada pendidik maupun kepada siswa sehingga tidak ada gap, tidak ada miskomunikasi antara siswa dan guru ketika ada sesuatu yang mungkin menjadi masalah dalam pembelajaran.
Berikutnya, yang kelima adalah sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas keseharian anak dalam keluarga karena pencapaian cita-cita seorang anak tidak dapat terpisahkan dari realitas keseharian. Nah, di sini dijelaskan bahwa sekolah itu benar-benar jadi jangan terlalu menganggap bahwa pokoknya kalau kita bersekolah berarti cita-cita bakal tercapai. Ya pasti itu harapannya ya. Jadi berharap mungkin buat seperti itu. Tapi kembali lagi apakah siswa itu bisa mengembangkan dirinya sendiri atau tidak? Karena sekolah tadi ya kembali lagi disebutkan bahwa sekolah hanya memfasilitasi. Selebihnya kesuksesan dan apapun cita-cita yang tercapai itu kembali ke dalam diri siswa masing-masing. Gitu. Apakah dia mampu untuk mengembangkan dirinya secara terarah atau mungkin tidak. Jadi sekolah hanya bisa memfasilitasi bagaimana siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya, ya kan? Terus mau meningkatkan pembelajarannya dan tercapainya apa yang siswa-siswa inginkan. Itu untuk sekolah ramah anak. Nah, mungkin sampai sini saja untuk sekolah ramah anak. Intinya, sekolah ramah anak ini bermakna bahwa sekolah yang menyediakan serta memfasilitasi siswa dalam belajar dengan memberikan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan tetap mendapatkan hak-hak serta perlindungan secara hukum. Karena tadi sudah memiliki landasan hukum dari pemerintah. Gitu, ya. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak untuk materi MPLS hari ini, yaitu tentang sekolah ramah anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri Pasupatan khususnya maupun untuk seluruh siswa-siswi SMP yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa Bapak nanti akan memberikan tugas kepada seluruh siswa SMP yang baru ya, yang peserta didik yang baru yang berhubungan yang berkaitan dengan materi sekolah ramah anak ini ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya nanti bisa diunggah kepada koordinator berdasarkan di grup ini. Pokoknya tetap semangat belajarnya meskipun sekarang sedang pandemi atau seperti ini ya, tetap belajar, tetap semangat. Jangan lupa terus belajar dan juga berdoa dan tetap menjaga protokol kesehatan ya supaya kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.